Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan roadmap dan juga poin penelitian untuk kesehatan lingkungan. Sebagai dasar atau sebagai akar pada kesehatan lingkungan ini adalah dasar kesehatan lingkungan dan juga ekologi. Yang mana dari akar yang merupakan dasar kesehatan lingkungan dan ekologi ini terbagi menjadi 6 cabang. Yang pertama yaitu analisis kualitas lingkungan, kemudian pencemaran lingkungan dan teknologi pengelolaan limbah, yang ketiga pengelolaan lingkungan, kemudian sanitasi dasar, pengendalian vektor dan roden, serta toksikologi lingkungan. Kemudian kami akan jabarkan satu persatu dari cabang ilmu kesehatan lingkungan tadi. Yang pertama yaitu terkait dengan pengendalian vektor dan roden, yang mana dari pengendalian vektor ini akan terbagi beberapa ranting dari pengendalian vektor, antara lain yaitu penyakit yang ditularkan oleh tikus, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, kemudian roden, selain itu juga kecoa, dan juga dari vektor-vektor yang lainnya. Selain itu juga dilihat dari pengendalian, maka untuk pengendalian vektor ini terbagi atas pengendalian vektor secara biologis, fisik maupun kimia, yang mana masing-masing vektor tadi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu terkait dengan toksikologi lingkungan. Maka di sini ada beberapa ranting, antara lain yaitu ekotoksikologi, toksikologi industri, kemudian ada toksikologi kosmetik, toksikologi forensik, toksikologi obat, kemudian teratogenik, kemudian toksikologi bahan kimia yang ada di udara, toksikologi makanan, kemudian biomonitoring dan juga biomarker. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan di sini terbagi atas perizinan lingkungan, antara lain yaitu SPPL, kemudian UKL-UPL, kemudian DPLH, kemudian AMDAL. Selain itu ada audit lingkungan ataupun penilaian risiko. Sementara untuk yang pencemaran lingkungan dan teknologi pengelolaan limbah, ini antara lain yaitu kita bahas tentang pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran makanan, juga terkait dengan teknologi pengelolaan limbah cair, kemudian teknologi pengelolaan limbah gas, kemudian teknologi pengelolaan limbah yang ada di tanah. Kemudian di sini juga dibahas terkait dengan climate change. Kemudian terkait dengan analisis kualitas lingkungan. Untuk analisis kualitas lingkungan di sini akan berbagai macam ranting yang ada di sini, antara lain yaitu mulai metode teknik sampling, baik sampling air limbah, air minum maupun air bersih, serta sampling udara. Kemudian juga terkait baku mutu lingkungan, antara lain baku mutu air, udara, makanan, ataupun tanah. Kemudian setelah di teknik sampling dilanjutkan pada pengukuran kualitas fisik, kimia, biologi air. Selain itu juga pengukuran kualitas fisik, kimia, biologi udara. Selanjutnya pengukuran kualitas fisik, kimia, biologi tanah, pengukuran kualitas fisik, kimia, biologi makanan. Kemudian juga untuk metode analisis kualitas fisik, kimia, biologi makanan baik yang di udara, air ataupun tanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pohon penelitian. Adapun untuk roadmap
roadmap untuk mahasiswa S1, yang mana untuk semester 1 kuliah gabungnya sama dengan untuk mata kuliah gabung yang ada di Pasca, dengan topik yaitu kondisi lingkungan, kesehatan lingkungan di era pandemi. Sebagai narasumbernya yaitu Dr. Imam Hambali, ST MPPM, yang mana ini adalah Ketua Hakli Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan kita mengundang Imam Hambali ini, maka akan terjalin komunikasi, kemudian dimungkinkan bahwa nanti dari semua anggota Hakli ini nanti akan terinformasi dari Ikastrada. Kemudian semester 2 itu kuliah gabungnya yaitu terkait dengan pengelolaan limbah medis di era pandemi. Selain itu juga infeksi emerging and re-emerging disease di kala pandemi. Ini kita harapkan dari Profesor Dr. Arif Sumantri, yang mana ini adalah Ketua Umum Hakli Pusat. Kemudian Joko Waluyo ST, MSc PH, yaitu Ketua B2P2WRP. Sementara untuk yang di semester 4 itu kuliah gabungnya yaitu tentang infeksi emerging and re-emerging disease di kala pandemi. Mohon maaf, ini nanti tadi adalah untuk yang semester 4. Oke. Untuk kuliah gabungnya kita hanya sampai di semester 4. Kemudian terkait dengan untuk kampus merdekanya, maka di sini ada peluang, yaitu di semester 1 ada magang di Hakli, juga penelitian tentang kondisi lingkungan di era pandemi ini. Kemudian di kampus Merdeka di semester 2 yaitu penelitian tentang pengelolaan limbah masker khususnya. Kemudian untuk mata kuliahnya untuk di semester 1 itu ada dasar kesehatan lingkungan, ada 13 tatap muka dan 1 kuliah gabung. Kemudian di semester 2 ini ada mata kuliah pencemaran lingkungan dan juga analisis kualitas lingkungan serta pengendalian vektor penyakit. Di semester 4 ada pengelolaan lingkungan, ya. Kemudian ini untuk topik-topiknya secara rinci akan dimunculkan di roadmap. Kemudian untuk yang di Pasca ini ada pada saat matrikulasi itu ini yang dipakai, yang dikasih untuk mata kuliahnya yaitu terkait dengan sanitasi dasar, ya. Di sini topik-topiknya antara lain ya PHBS, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sebagainya. Sementara untuk yang di semester 1 itu kita bicara tentang terkait dengan pencemaran lingkungan, ya. Jadi di sini mulai dari baku mutu lingkungan, pencemaran air, udara dan sebagainya. Sementara untuk yang di semester 2 ini adalah untuk mata kuliah yang spesifik di kesehatan lingkungan, antara lain yaitu patogenesis lingkungan, AMDAL UKL UPL, pengendalian vektor, hukum kesehatan lingkungan, sanitasi makanan dan minuman serta TTU, kemudian pengukuran indikator kualitas lingkungan. Kemudian untuk kampus merdekanya yaitu terkait dengan residensi di konsultan AMDAL, residensi terkait dengan HACCP, kemudian proyek kemanusiaan, hygiene dan sanitasi makanan, serta magang online di B2P2VRP. Adapun untuk topik-topiknya ini sudah dimunculkan di roadmap untuk perkuliahan yang ada di Pasca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.